Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya dan selalu bahagia. Oke teman-teman, ini saya barusan belanja di warung. Jadi kali ini saya belum food prep ya. Belinya itu masih ngecer aja karena belum kepengen ke pasar. Oke teman-teman, ini saya beli wortel ya. Jadi saya belinya itu hanya beberapa biji aja ini ya, dua. Terus beli kerupuk nggak ketinggalan, beli gula pasir. Terus saya juga beli cemilan, ada keripik usus dan kacang Thailand. Kemudian saya juga beli terasi ya, terasinya yang sasetan aja ya teman-teman, terasi ABC. Lalu saya juga beli Nutrijel yang rasa mangga. Oh ya, ternyata itu wortelnya ada 3. Terus saya juga beli genjer atau gendot ya. Kalau di tempat saya namanya gendot teman-teman. Ini tuh kalau dioseng enak banget. Lalu saya juga beli tempe itu 2 papan. Kemudian saya juga beli kemiri karena kemirinya habis. Dan saya juga beli kencur ya teman-teman. Karena kalau bikin gorengan, bikin sambal tempe itu enak pakai kencur. Dan juga saya beli ketumbar. Nah ini ketumbarnya asli karena warnanya tidak putih ya. Terus saya juga beli kopi itu karena memang tidak ada kopi. Selama puasa ini saya belum ngopi teman-teman. Oke, ini saya mau sangrai dulu ya kemirinya, karena kalau misalkan menyimpan kemiri baiknya memang disangrai dulu ya supaya tidak keluar bubuk-bubuk gitu loh. Kalau disangrai itu kemirinya nanti bisa awet lama ya teman-teman. Nah ini ketumbarnya yang sebagian saya masukkan ke jar ya. Sisanya seharusnya disangrai, tapi ini enggak saya sangrai dulu. Biar cepet kerjaannya, jadi nanti mau sangrai kemiri sama sangrai terasi aja. Oke, ini kemirinya sudah matang, saya simpan di wadah dulu ya supaya dingin. Nanti kalau sudah dingin, yang sebagian saya masukkan ke jar yang kecil-kecil. Nah sekarang saya sangrai dulu terasinya. Jadi kalau ibu saya dulu terasinya itu dikukus ya. Cuman saya enggak saya kukus, saya bakar aja seperti ini sama aja. Nanti kalau mau nyambel tinggal ngambil satu-satu kayak gitu. Nah ini tunggu dingin dulu ya. Kemudian ini cemilannya saya simpan jadi satu di toples kotak ini ya. Jadi kalau misalkan mau makan tuh kelihatan. Saya kadang-kadang kalau nyimpan makanan itu dengan toples yang tidak bening suka lupa punya cemilan. Oke teman-teman, ini saya persiapkan dulu untuk bahan-bahan masakan nanti sore. Biasanya saya itu kalau nyiapin masakan untuk buka puasa itu pagi atau siang seperti ini ya. Tapi masaknya nanti sore kayak gitu. Nah ini saya potong-potong dulu sayurannya. Kemudian saya kupas-kupas bawang merah, bawang putih. Terus saya simpan di kotak kecil tadi. Nah itu bermanfaat banget ya. Bisa untuk menyimpan bawang merah, bawang putih karena kotaknya itu ada sekatnya teman-teman dan harganya tuh murah banget. Nah setelah beresin belanjaan tadi, kemudian saya mau bikin puding ya teman-teman. Saya tuh punya puding mangga, kemudian tadi saya juga beli Nutrijel rasa mangga. Mau saya bikin aja. Nah ini saya campurkan menggunakan susu cair ya. Saya menggunakan susunya itu yang low fat. Yang Greenfield ya teman-teman. Terus saya aduk-aduk, tidak saya tambahin gula karena puding mangganya tadi tuh udah manis banget. Makanya saya tambahin pakai Nutrijel yang mangga itu supaya tidak terlalu manis ya. Oke, ini sudah matang, sudah mendidih, kayaknya kekentalan ya. Harusnya kurang encer nih teman-teman. Nah, supaya pudingnya lebih enak dan cantik, saya tumpuk pakai puding coklat. Bikinnya sama aja ya teman-teman. Puding coklat airnya itu menggunakan susu aja, tidak air dingin, tidak air putih ya atau mineral. Nah seperti ini hasilnya, alhamdulillah udah cantik. Ini bagi saya udah cukup ya, karena memang saya tidak jago bikin puding yang macem-macem. Ini juga alhamdulillah banget. Sudah enak. Nah biasanya kalau makan puding saya juga menggunakan fly ya. Nah untuk flynya juga menggunakan susu cair yang rasa plain, yang plain ya. Terus tambahin gula sedikit, tambahin susu kental manis, lalu tambahkan tepung maizena
dan beri sedikit bubuk vanili ya supaya wangi. Nah, saya tuh nggak suka fly yang ada telurnya teman-teman karena amis ya. Jadi seperti ini aja. Udah dimasak aja sampai mendidih, kemudian udah mateng, udah deh. Nah, setelah istirahat siang, lalu lanjut saya mau masak. Jadi saya mau bikin bakwan ya teman-teman. Ini saya racik-racik dulu untuk bahan bakwannya. Saya menggunakan kol, terus menggunakan wortel, daun bawang, udah kayak gitu aja. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, kalau misalkan bulan puasa itu rata-rata orang pada seneng banget makan bakwan. Biasanya saya kalau misalkan bulan puasa di Bekasi atau di Jakarta gitu ya, kalau misalkan tahun kemarin itu saya lebarannya di Jakarta ya, di tempat kakak saya, tapi saya memang di rumah kontrakan ya selama puasa. Itu jadi setiap mau buka puasa selalu beli lontong bakwan Betawi, itu enaknya luar biasa loh menurut saya. Dan yang bikin harus benar-benar orang Betawi kayaknya ya. Karena bumbu kacangnya itu rasanya spesial banget. Nah, saya tuh kepengen banget ya kalau di sini tuh nggak ada teman-teman. Jadi untuk obat kangennya ya sementara ini saya bikin bakwannya aja. Nanti sambil saya belajar untuk bikin bumbu kacang lontong bakwannya. Oke teman-teman, ini tadi saya kan racik-racik bumbu ini ya, bawang merah bawang putih diiris untuk bikin tumis genjer ya. Kemudian ini saya goreng tempe. Jadi kali ini saya mau bikin sambal tempe kemangi ya teman-teman. Jadi jangan heran dan jangan bosen kalau teman-teman itu lihat saya masakannya itu tidak mewah ya, tidak spesial menurut teman-teman ya. Tapi menurut saya ini tuh enak banget karena saya tuh memang seleranya tuh masakan kampung, masakan deso. Tumis genjer, kangkung, gendot kayak gitu ya. Dan tiba-tiba kemarin anak saya tuh bilang katanya kangen dimasakin sambal tempenya bunda, dia bilang kayak gitu. Terus ya udah deh, pas saya tadi nyapu-nyapu luar, kebetulan di tetangga saya itu ada kemanginya subur, terus saya ambil teh tuh daun kemanginya, terus mau saya bikin sambal tempe. Nah, untuk bikin sambal tempe itu pakai cabai merah rawit, cabai merah keriting, bawang putih, bawang merah, kencur ya teman-teman, nggak ketinggalan, saya selalu pakai kencur. Terus gula, garam, udah dihaluskan aja seperti bikin sambal biasa. Terus tempe yang udah digoreng dibejek-bejek seperti ini, terus tambahkan daun kemangi. Wah, ini sih enaknya bener-bener bikin nambah-nambah nasi teman-teman, apalagi kalau nasinya nasi anget. Enak banget. Nanti kalau misalkan teman-teman juga kepengen bikin ya, resepnya saya tulis di deskripsi video ya. Oke, setelah sambal tempenya mateng, ini saya mau bikin tumis genjer atau tumis gendot kalau di tempat saya ya teman-teman. Bumbunya sama aja, bawang merah, bawang putih diiris-iris sampai wangi, sampai matang, kemudian masukkan gula pasir, garam, dan penyedap kaldu jamur ya. Udah seperti ini aja, pasti teman-teman juga udah pada pinter dan lebih jago dari saya ya. Nah, kalau sudah wangi, kemudian masukkan genjernya, kemudian masukkan juga cabenya ya. Saya biasanya tuh cabenya bareng sama sayurannya seperti ini. Nah, kalau udah tinggal ditumis-tumis, diaduk-aduk aja sebentar aja teman-teman. Kemudian masukkan tomat supaya rasanya tuh lebih enak dan warnanya tuh lebih bagus ya. Nah, saya tuh numisnya sebentar aja karena biasanya kalau masak genjer kelamaan itu bisa pahit ya teman-teman. Jadi kalau saya triknya itu masukinnya sebentar aja. Tuh alhamdulillah, masya Allah, masakan saya kali ini seperti ini aja ya teman-teman. Tumis genjer atau gendot yang pedas. Terus pakai sambal tempe kemangi, masya Allah enak banget. Nah ini pas mau menjelang buka puasa saya baru mau goreng bakwannya. Jadi untuk bakwannya saya tidak menggunakan bumbu macam-macam ya. Jadi sayurannya ditambah pakai tepung terigu, terus tepung maizena atau tepung tapioka sedikit, terus pakai lada bubuk, pakai kaldu jamur ya. Udah kayak gitu aja teman-teman. Kalau misalkan kurang asin tinggal ditambahin pakai garam aja. Nah ini saya juga bakar chicken wing ya. Jadi waktu dulu itu pas saya bikin meal prep kan ada chicken wing tuh yang saya ungkep.
Nah ini saya panggang menggunakan air fryer. Nah pas manggangnya nggak saya tunjukkan lah karena teman-teman pasti udah paham ya. Kalau air fryer tinggal dimasukkan aja, udah colokin, udah mateng kayak gitu. Alhamdulillah menunya lumayan bervariasi ya teman-teman, tapi ini nikmatnya luar biasa. Nggak ketinggalan saya bikin teh hangat ya. Terus sebelum mandi ya, karena habis masak itu biasanya bau kompor, bau bumbu, bau minyak. Saya mau mandi dulu, tapi sebelumnya saya mau bersihin kamar mandi dulu teman-teman. Ini kamar mandinya itu gampang banget kotor, jadi memang setiap hari harus dibersihkan di tempat saya karena airnya itu air sawah dan airnya tuh di tempat saya kurang bagus ya. Rumah saya itu kurang bagus karena ada tetangga saya yang airnya memang jernih. Mungkin karena pompanya itu ngebornya dalam ya teman-teman. Kalau saya tuh nggak tahu karena dari perumahan. Pas awalnya sih bening tapi lama-lama jadi keruh ya. Nggak tahu kenapa, dan saya memang belum punya filter dan penampungan, jadi ya udah, resikonya memang setiap hari harus dibersihin. Tapi kalau misalkan lagi capek banget, males banget ya, maksimal itu 3 hari ya teman-teman, dengan resiko bak yang kotor seperti ini. Itu biarin baknya nanti aja deh, besok-besok aja ya teman-teman, karena kayaknya udah gugup ya, udah capek. Nah ini udah mandi nih teman-teman. Sekarang saya mau nyiapin untuk buka puasa. Seperti biasa ya, saya mau sediain air teh hangat untuk diri saya sendiri dan anak saya yang cowok ya. Saya tuh kalau bikin teh anget itu nggak mau terlalu manis ya teman-teman. Paling tidak itu 1 sendok teh aja. Nah kalau anak saya yang cowok itu maunya yang manis, jadi saya pisahin. Kemudian setelah bikin teh, ini saya goreng bakwannya ini teman-teman. Jadi tadi tuh udah diracik-racik dulu ya sebelum saya mandi. Seharusnya kalau goreng bakwan menurut saya triknya itu biar enak, minyaknya memang harus agak banyak, jadi tenggelam gitu ya bakwannya. Terus langsung digoreng, nggak nunggu nanti-nanti ya. Nggak tahu kenapa kalau misalnya agak kelamaan udah ngadonin itu suka nggak enak ya. Nggak tahu kenapa. Oke, alhamdulillah udah selesai itu bikin tehnya sambil goreng bakwan, matang semua. Ini saya potong-potong dulu pudingnya. Alhamdulillah teman-teman, ini dia menu buka puasa saya, dan itu ada kolak udah berapa hari ya, kayaknya udah 2 harian, karena yang makan hanya saya nih teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, selamat berbuka puasa. Teman-teman makan apa nih? Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.